tensor fascialatanya, ya. Boleh tidur miring seperti ini, ya. Lakukan myofascial release, karena ini biasanya terjadi penegangan pada tensor fascialata. Jadi lakukan tidurnya sepanjang ini, ya. Cara pertama lakukan seperti ini, friction dulu, ya. Kemudian riliskan seperti ini, ya. Jadi cara lakukan rilis mana tadi spidol? Teknik rilisnya seperti ini. Ya. Jadi sepanjang tensor fascialata ini rilisnya, ya, gerak ke depan. Kembalikan lagi. Satu, pindah lagi. Ya. Pindah lagi. Ya. Begitu terus sampai ke bawah. Setelah itu sampai ke bawah sini, lakukan manipulasi pada kaput fibula, ya, dalam rangka untuk mengurangi ketegangan pada nervus peroneus, sehingga rasa kesemutan ke bawah ini juga akan berkurang, ya. Cari kaput fibula, ini kaput fibula, ya. Kemudian gerakan atau geser kaput fibula ke arah medio anterior, ya. Jadi dari latero posterior ke medio anterior, ya. Bukan dengan menggunakan os visiform, ya. Seperti ini. Gerakkan dia, ya. Ini dia bergerak, ya. Ataukah dengan menggunakan ibu jari kita, gerakkan seperti ini. Nah, ini dalam rangka mengurangi ketegangan pada nervus peroneusnya. Ini dia bergerak, ya. Setelah itu baru lakukan rilis pada nervus peroneus, ya. Seperti ini, ya. Lakukan rilis. Ini dia. Kemudian ke sini, ya. Ada kesemutan ke bawah. Ke punggung kaki sini ada. Iya. Ada, ya? Rasa, ya? Nah, itu peroneus. Jadi harus benar caranya, ya. Kalau salah lokasinya, tidak ketemu masalahnya. Ya. Ada ke sana, ya. Satu, kemudian ini kedua, kemudian ketiga sini, ya. Ini dia. Namun yang paling terasa itu di sini tadi, ya, nervus peroneus. Karena yang langsung menuju ke tibialis anterior. Ya. Setelah itu, pasien tengkurap barulah dilakukan manipulasi untuk merangsang saraf parasimpatis, ya. Parasimpatis ada dua, ada yang di area kranial dan ada di area sakral. Kalau misalnya nyerinya atau rasa kesemutannya itu lebih terasa di area tungkai, maka rangsanglah area parasimpatis yang ada di sakral, ya. Jadi sakral 2, 3, ya. Seperti ini cara merangsangnya, ya. Ini untuk menstimulan saraf parasimpatis, ya. Ya, jadi dorong dulu ke bawah, perlahan, stuck, kemudian tekan, ambil posisi maksimal 60 derajat, ya. Kemudian kasih gapping, ya. Ini dalam rangka untuk menstimulan saraf parasimpatis, ya. Bisa sedikit lagi ke bawah, ya. Ya, oke. Sekira itu saja dari tips dari saya, cara mengatasi diabetik polineuropati sekaligus mengatasi organ dan saraf yang berimbas akibat diabetik. Mungkin ada yang bertanya, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan terdatang. Yang cukup bernapas biasa,
tidak perlu melakukan deep breathing, karena kalau pasien melakukan deep breathing, jangan sampai terjadi hiperventilasi yang membuat pasien itu menjadi lebih tidak nyaman, ya, sehingga dia memungkinkan untuk menarik nafas lebih dalam. Kemudian untuk melakukan mobilisasi pada duodenum, memang kita butuhkan itu adalah gerakan ekspirasi inspirasi dari pasien. Namun kalau misalnya pasien anggaplah dia terlalu cepat menarik nafasnya sehingga iramanya tidak sesuai dengan tangan kita, maka fokuslah pada gerakan pada duodenumnya tanpa melibatkan ekspirasi dan inspirasi secara langsung. Jadi saya ulangi, bisa dengan melibatkan pasien melakukan ekspirasi inspirasi sambil kita gerakkan. Jadi pada saat pasien inspirasi, kita gerakkan ke arah lateral posterior, ya, duodenum. Pada saat dia ekspirasi, kita lepas. Inspirasi kita lepas, ya. Saya ulangi, pada saat dia inspirasi, kita tahan. Pada saat ekspirasi, kita gerakkan lateral posterior, seperti itu, ya. Sekiranya itu saja. Ada lagi? Oke, silakan yang mau bertanya, kita akan dijawab langsung. Cuma sayangnya nggak bisa langsung lihat ya. Kalau langsung di sini kita lebih mudah. Urutan pankreasnya, terus lateropodonya bisa diulangi. Ya. Masanya mungkin di sini ya. Pertama, ya, fiksasi dulu posta 10 seperti ini, ya. Kemudian tekan area pankreas. Jadi lokasi organnya itu ada di sini ya, sekitar 60 derajat ke arah lateral kuadran kiri atas, ya. Tekan, kemudian lakukan zigzag, ya. Spidol saya mana ya? Zigzagnya itu ke bawah gini ya. Saya kasih gambaran langsung, ya. Ini area zigzagnya. Arahkan ke posisi umbilikus, ya. Jadi pegang, kemudian zigzag, ya. Lagi, lebih dalam sedikit, sakit, ya. Lagi, oke, tarik sepenuhnya, ya. Tarik lagi, terakhir, ya. Jadi kedalamannya ini berbeda ya. Awalnya dengan kedalaman yang ringan, kemudian sedikit lebih dalam, ya. Kemudian lebih dalam lagi, ini lebih dalam, ya. Kemudian zigzag. Ya. Oke ya. Sekira itu saja tips dari saya. Dilakukan berapa kali dalam seminggu? Untuk mempercepat hasil yang kita harapkan, maka kalau dia pasien baru pertama kali datang ke kita, lakukan setiap hari, ya. Jadi diprogramkan selama 1 pekan. Jadi mulai kalau misalnya datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa harus 6 hari? Karena secara fisiologis tubuh akan mengalami suatu proses mekanisme adaptasi level 1. Saya ulangi, tubuh akan mengalami adaptasi level 1 itu selama 6 hari setelah di stimulan, sehingga hasil yang kita harapkan itu menjadi lebih optimal, seperti itu. Jangan hari ini pasien datang, misalnya dia pasien baru, kemudian nanti hari ketiga baru datang atau hari kelima, maka hasilnya pun tidak maksimal, karena yang terjadi hanyalah mekanisme respons. Sekira seperti itu, ya. Pertanyaan berikutnya, apa hubungannya antara teknik sutura dengan
ini tadinya. Apa kaitannya kasus diabetik dengan sutura tadi? Baik, perlu kita ketahui bahwa apapun permasalahan pada tubuh kita pastinya akan diproyeksikan ke kepala. Segala sesuatunya pasti diproyeksikan ke kepala. Nah, pada organ khususnya misalnya pada kuadran lateral kiri itu akan sepenuhnya diproyeksikan ke area lateral kiri, ya. Begitu pula juga pada kuadran lateral kanan maka diproyeksikan ke lateral kanan. Ini bukan diproyeksikan dalam artian ke otaknya. Kalau otak dia bersilangan, ya, tapi diproyeksikan melalui hubungan fasia, ya, di mana hubungan fasia itu sepenuhnya diproyeksikan ke kepala bagian lateral kiri, seperti itu, ya, itulah hubungannya. Teman-teman bisa baca nanti di hasil penelitian atau minimal buku yang berjudul Mechanical Link. Itu ada jelas seperti apa hubungan antara satu bagian tubuh dengan bagian lainnya, antara organ satu dengan organ lainnya, antara organ dengan medula dengan spinalis dan ke kranial, ya. Berikutnya, apakah ada kontraindikasi saat melakukan mobilisasi pada organ tersebut? Dari ini Hinul. No. Ya. Tadi Pustaka Bunda, Dewi Fisioterapis. Ya. Teknik manipulasi atau mobilisasi pada organ internal bisa menjadi kontraindikasi apabila ada riwayat perdarahan pada abdomen. Satu. Kemudian yang kedua, mungkin habis pasca operasi kurang dari 8 minggu, maka tidak boleh dilakukan teknik mobilisasi apapun pada area abdomen. Yang ketiga, misalnya kita ketahui dia mengalami kanker pada organ, ya. Apakah organ pankreas? Saya ada temukan ada 2 pasien saya mengalami diabetes dan dia juga disertai dengan kanker pada pankreas, maka kontraindikasi absolut untuk dilakukan mobilisasi, ya. Jadi kontraindikasi itu ada 2. Ada kontraindikasi relatif dan ada kontraindikasi absolut. Absolut artinya sama sekali tidak boleh dilakukan tindakan apapun secara langsung. Relatif artinya boleh dilakukan tetapi sudah memahami betul seperti apa patologi organ itu di dalam. Artinya pada orang tertentu itu menjadi kontraindikasi absolut, pada keilmuan tertentu itu menjadi relatif. Artinya hal itu boleh saja dilakukan selama praktisi yang melakukan itu memahami betul batas-batas keamanan ketika hal itu menjadi kontraindikasi relatif. Sekira itu. Ya, berikut lagi dari Pustaka Bunda, kelihatannya sangat semangat sekali. Pertanyaan, saat palpasi pankreas apa ada indikator atau sensasi yang terasa di jari jika area tersebut tepat selain sudut 60 derajat? Ya, ada, ya. Makanya kemampuan seorang fisioterapis, skill seorang fisioterapis itu ada pada tangannya. Kemampuan untuk merasakan jaringan yang mengalami fisiologis dan jaringan yang mengalami patologis. Makanya sebagai seorang fisioterapis harus sering-sering melakukan touching-nya, harus sering-sering melakukan sentuhan. Nah, pada organ pankreas biasanya kita temukan ketika dia mengalami misalnya pada kondisi kasus-kasus diabetes, ya, maka biasanya ketika kita raba pankreas seperti ini, kita tekan pada lokasi tersebut, maka dia biasanya pasien mengalami nyeri, ya, nyeri pada organ pankreasnya, ya. Silahkan nanti teman-teman bila ada pasiennya atau mungkin keluarganya yang ada riwayat diabetes, silahkan palpasi di area pankreas, maka pasti teman-teman temukan ada nyeri di area pankreasnya. Sekira seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada dari Titin Kartini nih. Selain polineuropati, pasien DM tersebut juga mengalami kronik LBP. Bagaimana tekniknya, Pak? Prioritas utamakan atasi polineuropati dulu atau kronik LBP-nya? Ya, baik. Kalau misalnya
Pasien low back pain dan diabetik neuropati adalah dua kondisi yang berbeda, namun bisa terjadi dalam satu waktu. Ya, maka lihat dulu kalau misalnya dia nyeri pinggangnya itu karena faktor dari sumbernya dari diabetes, maka atasi dulu sumber masalahnya, baru atasi gejalanya ke bawah. Jadi atasi dulu pankreasnya sehingga tidak memberikan kontribusi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan nyeri pada low back pain-nya. Kemudian setelah itu baru lakukan mobilisasi atau manipulasi untuk mengatasi nyeri pada low back pain. Sekira seperti itu ya. Jadi fisioterapis jangan menjadi fisioterapis gejala. Artinya hanya mengatasi gejalanya. Gejala itu bagian dari adanya masalah di sumber masalah tertentu. Fisioterapis harus mengetahui apa yang menjadi sumber masalahnya, atasi di situ. Baru atasi gejalanya. Oke? Iya. Kelihatan ada pertanyaan lagi nih. Oke. Habis. Saya sering merujuk pasien ke klinik. Bisa? Dah, habis. Habis? Kalau